Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian di hari ini baik ya. Dan ini saya mau cerita terkait teman saya sendiri yang kebanyakan lembur, dia sampai pulang ke Indonesia. Sedangkan teman-teman yang lain yang chatting ke kita itu selalu tanya apakah di Taiwan baik-baik saja dan apakah masih ada lemburan untuknya, khususnya untuk formal. Nah, halo teman-teman semuanya, beberapa waktu lalu ya teman saya, ya teman dekat lah, pulang dari Taiwan dan cerita-cerita ya, kita ngobrol di tempat warung kopi kayak gitu ya. Dan dia sebenarnya belum lama di Taiwan untuk kesekian kalinya ya, dan ini untuk proses sekian kalinya baru 1 tahunan dia udah kembali ke Indonesia lagi. Dan waktu saya ketemu tuh saya kaget lah, kenapa kok udah ada di Indonesia gitu. Kemudian dia ceritanya tuh gimana ya, kalau saya bilang kok kamu gitu, padahal teman yang lain sedang nyari, tapi ini semua kembali ke diri kita masing-masing ya. Jadi teman saya itu pulang karena kebanyakan lembur. Jadi walaupun tidak 24 jam dia kerja sebenarnya, tapi lemburnya itu banyak banget. Otomatis lembur banyak, gaji kan banyak, tapi kenapa kok malah nggak betah gitu ya. Jadi dia lembur sampai jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 10 malam, dan itu hampir tiap hari. Bahkan hari Sabtu pun disuruh kerja ya. Kalau aturan baru kan hari Sabtu dihitung lembur dan banyak yang nggak kerja. Ini kerja, hari Sabtu kerja. Kalau hari Minggu sih tetap libur, cuman karena dia lemburnya terlalu banyak, akhirnya dia merasa nggak kuat, akhirnya dia pamit pulang dari Taiwan. Nah, ini teman-teman yang sering sekali banyak ditanyakan ya di inbox, kemudian di WA itu teman-teman kalau tanya di Taiwan gimana, ada lemburnya nggak? Ketika dia tanya job gitu ya, ada job nih pertanian, ada lemburnya nggak? Ada job nih di pabrik plastik, ada lemburnya nggak gitu? Itu yang selalu ditanya. Tapi ada beberapa juga ketika dikasih lembur berlebih dia mengeluh. Kalau nggak dikasih lembur dia merajuk juga ya, nggak ada lemburnya, uangnya habis nih. Itu ada aja cerita seperti itu. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh sawang sinawang gitu ya, karena banyak teman-teman yang saat ini mau proses ke Taiwan, kemudian yang dicari itu lemburnya. Oke, sekarang kita luruskan pandangannya, jangan yang dicari itu lembur. Lembur itu ibaratnya kan bonus ya, kalau udah jatah kita dari yang di atas pastilah banyak lemburan. Tapi untuk teman-teman yang sedang akan proses di Taiwan, yang penting itu kerja di hari-hari kerjanya itu jangan sampai ada banyak yang kosong ya. Jadi ada juga ponakan saya juga gitu, dia di pabrik tekstil, karena pabriknya sepi itu kerjanya cuman sampai Kamis, kadang-kadang cuman sampai Kamis saja, Jumat nggak kerja, Sabtu nggak kerja, kadang-kadang seminggu cuman kerja 3 hari, yang lainnya nggak kerja, dan itu udah digaji kalau nggak kerja ya. Dan itu yang kita harus hindari ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ke Taiwan ya sebisa mungkin berusaha menghindari pabrik tekstil. Biasanya pabrik tekstil itu mudah bangkrut. Nah, yang selama ini bangkrut itu kebanyakan kan dia di tekstil atau turunannya ya. Jadi kalau selain itu masih oke lah, pabrik plastik itu masih jalan, dan banyak pabrik yang masih banyak lemburnya ya. Nyatanya beberapa bulan lalu teman saya pulang dari Taiwan karena kebanyakan lembur. Jadi untuk teman-teman yang akan proses ke Taiwan itu silahkan di cross-check sendiri ya sebelum ke sana, cari informasi. Kalau kalian di pabrik las itu bagaimana kesempatan kerjanya, ketika di pabrik plastik bagaimana kesempatan kerjanya, di TNG bagaimana, kemudian di tekstil bagaimana. Nah, untuk saran saya untuk saat-saat ini hindari pabrik tekstil ya, kecuali pabrik tekstil itu yang benar-benar gede. Kalau pabrik tekstilnya kecil seperti industri rumahan itu mending dihindari. Yang paling prospek itu dari dulu sampai sekarang itu di pabrik plastik yang biasanya banyak lemburan. Itu pertama. Kedua di pabrik baja itu biasanya selalu ada lemburan ya, di pabrik baja. Kemudian di las-las itu juga lumayan lah, walaupun lemburannya nggak banyak, masih tetap aja ada yang berhubungan dengan las dan sebagainya itu ya. Kalau yang lain-lain masih itulah, masih standar sih sebenarnya. Nah, untuk job sendiri sekarang ini banyak PJTKI dari Indonesia yang sudah mulai memproses ataupun mulai mempersiapkan ya syarat-syarat untuk bisa mengirimkan pekerja migran dari Indonesia di sektor perkebunan, juga di sektor pertanian, karena sudah dari Taiwan sudah welcome begini. Apalagi kemarin juga ada penolakan yang calon dari India itu ya, yang dimana katanya kultur budayanya itu sangat berbeda antara India dan Taiwan, dan banyak orang Taiwan juga yang menolak untuk mendatangkan pekerja migran dari India walaupun sudah mereka MOU, tapi pengiriman dari Taiwan seperti apa, berapa jumlahnya itu juga belum tahu. Tapi tetap ya, Indonesia itu tetap idola. Nah, ini harapan kita ke depan untuk proses dari Indonesia ke Taiwan itu dipermudah, biayanya diturunkan lagi lah. Sekarang ini menjadi TKI khususnya sektor formal ya, untuk mas-masnya
biayanya memang mahal sekali gitu ya. Paling murah ya 50 ke atas Mas Yan, 60, 70, 80 tergantung PT-nya masing-masing ya. Kalaupun ada job pertanian, job apa namanya itu pertanian, yang satunya tadi perkebunan dan lainnya, itu masih mahal juga, masih di atas 40. Jadi harapan kita kepada pemerintah Indonesia itu untuk bisa menegokan ini ya. Jangan sampai pemerintah seakan-akan menego untuk penurunan zero cost dan lain sebagainya, tapi faktanya hanya bisa diikuti oleh segelintir orang, tidak semuanya, dan bahkan biayanya di sektor formal semakin melangit, semakin melambung tinggi, di mana kita BEP balik modal itu susah sekali ya. Kalau dulu setahun kita bisa balik modal, sekarang susah sekali karena ya kebutuhan di Taiwan semakin besar juga, kebutuhan makan, kebutuhan lain-lainnya, kemudian di Indonesia kebutuhan semakin besar juga. Kalau kita harus proses ke Taiwan dengan biaya yang sekarang kita anggaplah 70 juta dengan gaji ya 27.000 berapa sih, 15-an juta gitu. Itu masih jauh dengan dulu ya. Kalau dulu itu biaya 20 sampai 30 juta dengan gaji ya sekitar 11, 10, 12 jutaan, itu masih sangat beberapa bulan kan bisa balik modal. Kalau sekarang kan kadang-kadang 1 tahun itu tidak balik modal. Biaya 70 juta masih potongan juga dan lain sebagainya. Nah, itu harapan ke depan ya untuk pemerintah Indonesia. Semoga saja proses ke depan ke Taiwan ini dipermurah ya, khususnya untuk sektor formalnya, biar kita semuanya orang-orang menengah ke bawah bisa menjangkau. Karena yang bisa menjangkau menjadi TKI formal sekarang bukan orang menengah ke bawah, tapi orang menengah ke atas, karena biaya yang begitu tinggi. Kalaupun orang menengah ke bawah, mereka harus menjadi TKI, mereka harus menyiapkan dana yang begitu besar, mereka tetap harus menjual aset, mereka harus berhutang sana sini untuk menjadi TKI, dan ketika menjadi TKI di Taiwan belum beberapa waktu sudah di PHK. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, untuk teman-teman yang di PHK dari Taiwan ya, baru di sana beberapa bulan kemudian di PHK dipulangkan ke Indonesia, teman-teman itu semuanya bisa mendapat santunan sebenarnya, uang modal lagi dari pemerintah, karena teman-teman semuanya ngikut BPJS Ketenagakerjaan pemerintah. Jadi kalau ada yang teman-teman di Taiwan baru beberapa bulan kemudian di PHK dikembalikan ke Indonesia, itu bisa diklaim sebenarnya, dan harusnya bisa ya, karena itulah bentuk perlindungan yang katanya dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu kita dilindungi di pasca atau pra pemberangkatan, saat pemberangkatan, dan juga pasca pemberangkatan. Nah, salah satu perlindungannya kan ada ini namanya itu BPJS Ketenagakerjaan, dan ketika kita di PHK, kita pulang sewaktu-waktu dari Taiwan, kita bisa klaim itu ke pemerintah. Semoga itu bisa ya, dan teman-teman tidak takut lagi untuk proses ke Taiwan, walaupun ya mau tidak mau harus ke sana karena bekerja di Indonesia gajinya juga tidak cukup untuk makan, dan bekerja ke Taiwan dengan biaya yang sangat besar modalnya, ya mau tidak mau kita harus terjang demi masa depan kita semuanya. Nah, itu harapan kita ke pemerintah Indonesia, dan untuk teman-teman semua yang akan proses ke Taiwan, silahkan proses ke sana. Untuk masalah lemburan itu tergantung semuanya ya, kan jangan sampai yang dialami oleh teman saya juga dialami teman-teman, kebanyakan lemburan blokek akhirnya pulang.